Halo, kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan mengenai komunikasi personal dan komunikasi interpersonal. Sebelum kita memulakan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan. Pertama, saya Saza Nadifa Ferdi dengan nomor metrik 268259 dan Nadia Mustafa dengan nomor metrik 268267 dan Andrea Afrilian dengan nomor metrik 268271. Baik, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses interaksi manusia di mana orang bercakap dan bertukar pendapat. Gerak isyarat, isyarat atau simbol dengan tujuan memberi dan bertukar maklumat atau mengubah keadaan fisikal atau mental mereka. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi adalah setiap langkah bermula dari saat menciptakan maklumat sehinggalah komunikan memahami maklumat tersebut. Proses komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu primari dan sekunder. Proses komunikasi primari adalah proses menyampaikan pemikiran atau perasaan seseorang atau orang lain dengan menggunakan simbol sebagai media. Yang kedua yaitu sekunder. Proses komunikasi sekunder adalah proses penyampaian message oleh satu orang ke orang lain menggunakan alat atau sasaran sebagai media kedua setelah menggunakan simbol sebagai media pertama. Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pemikiran yang berlaku di dalam komunikator itu sendiri antara dirinya dengan subjek yang tidak kelihatan, contohnya Tuhan. Perkenalkan, nama saya Nadia Mustafa, nomor matrik 268267. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur komunikasi intrapersonal. Yang pertama itu adalah decoding. Decoding merupakan proses komunikasi intrapersonal yang harus dilalui di mana pesan-pesan atau informasi diambil ke dalam otak dan dibuat menjadi masuk akal. Yang kedua ada integrasi. Integrasi adalah bagian dari proses komunikasi intrapersonal di mana berbagai bagian kecil informasi ditempatkan bersama dan kita menghubungkan suatu bagian informasi kepada orang lain, membuat perbandingan dan analogi dan menggambarkan perbedaan. Kemudian nanti kita akan mengelompokkannya atau membuat sebuah keputusan tentang bagian informasi di mana ia berada. Selanjutnya ada memori. Memori merupakan ruang penyimpanan dalam komunikasi intrapersonal. Dalam ruang penyimpanan ini, berbagai kenyataan dan kejadian atau sikap dan penilaian sebelumnya ataupun kepercayaan disimpan. Memori melibatkan kemampuan untuk menyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Lalu selanjutnya ada skemata. Skemata menggambarkan struktur berpikir atau cara mengorganisasi informasi. Selanjutnya ada encoding. Encoding merupakan bagian akhir dari proses komunikasi intrapersonal, di mana pemaknaan diberikan untuk menghasilkan komunikasi yang penuh makna. Selanjutnya ada feedback. Jadi di sini terdapat dua jenis feedback, yaitu umpan balik diri eksternal dan juga ada umpan balik diri yang internal. Kalau misalnya feedback atau umpan balik diri yang eksternal adalah bagian dari pesan yang didengar, sementara yang dimaksud dengan umpan balik diri internal ialah bagian yang kita terima dalam diri kita sendiri. Yang terakhir adalah gangguan. Berbagai bentuk gangguan terjadi ketika kita memproses beberapa informasi pada tingkatan yang salah. Gangguan ini dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ialah proses pertukaran maklumat antara seseorang dan orang lain, atau biasanya antara dua orang yang dapat diambil dengan segera atau komunikasi secara langsung. Selanjutnya adalah ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, meliputi aspek dan hubungan. Komunikasi interpersonal menyangkut aspek isi pesan dalam hubungan antara pribadi. Maksudnya bahwa efektivitas komunikasi interpersonal tidak hanya ditentukan oleh kualitas pesan, melainkan juga ditentukan atas kadar hubungan antar individunya.
Yang kedua, penyertaan saling mempengaruhi. Di sini, komunikasi interpersonal mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Dengan kata lain, komunikasi interpersonal akan lebih efektif manakala antara pihak-pihak yang berkomunikasi itu saling bertatap muka. Lanjut yang ketiga, terdapat hubungan saling mempengaruhi. Di sini komunikasi interpersonal menempatkan kedua belah pihak yang berkomunikasi saling tergantung antara satu dengan yang lainnya atau yang bisa kita sebut interdependensi. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi interpersonal melibatkan ranah emosi sehingga terdapat saling ketergantungan emosional di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Yang keempat, tidak boleh dibatalkan. Maksudnya di sini, komunikasi interpersonal tidak dapat dibatalkan ataupun diulang. Artinya, ketika seseorang sudah terlanjur mengucapkan sesuatu kepada orang lain, maka ucapan itu sudah tidak dapat diubah lagi ataupun diulang, karena sudah terlanjur diterima oleh komunikannya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi hari ini. Nama saya Andre Aprilian, matrik number 268271. Materi yang akan saya lanjutkan yaitu prinsip komunikasi interpersonal, yaitu kepribadian hubungan, memiliki empati, saling menghormati, mengekalkan keterbukaan dan saling menyokong, tunjukkan tingkah laku saling mempercayai, serta kukuhkan rasa aman terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu penting komunikasi interpersonal. Komunikasi yang berkesan sangat membantu di tempat kerja, di mana kita perlu berinteraksi dengan berbagai jenis orang, serta komunikasi ini penting dalam menjaga hubungan baik dalam keluarga dan dengan rekan kerja kita. Selanjutnya, kemahiran komunikasi interpersonal juga dikenali sebagai kemahiran hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.